Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qadidu billahi robba bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilmah wa rizqni fahmah. Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata'ain. Ati'ullah wa ati rasul wa ulil amri minkum awam ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Taisirul Kholaq dari Syekh Hasan Al-Mas'udi bab tentang makanan dan minuman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan. Adabul akli ai hadihi tegese utawi iki iku tata kramane mangan, tata krama makan. Amal adabu anapun utawi adab alati qablahu kang sadurunge angkel adab sebelum makan iku baya mongko utawi adab iku ghuslul yadaini mencuci kedua tangan. Di adabnya sebelum makan pertama mencuci membersihkan kedua tangan. Wawat to'ami lan meletakkan makanan ala sufrotin yang atase lemek fil ardi ing dalem bumi. Dimeletakkan makanan di atas, artinya tidak langsung di tanah kan, tidak langsung di bumi, di atas nampan atau di atas piring, jangan langsung diletakkan di atas tanah. Makanannya biar bersih, nggak kotor. Wal julusu nal lungguh wa niyatut taqawi lan niat gawe pikuatan. Kadang redasinya itu wa niyatut taqwa itu salah, wa niyatut taqawi wawunya tasdid, wa niyatut taqawi lan niat gawe pikuatan alal ibadah yang atasnya ibadah. Jadi adab sebelum makan cuci dua tangan, membersihkan kedua tangan, kemudian meletakkan makanan di atas lemek atau piring atau nampan biar bersih ya, artinya tidak langsung ke tanah. Masa makan lempeknya piringnya tanah kan enggak, nanti jadi kotor gitu. Dan kemudian duduk dan niat untuk agar mendapat kekuatan untuk beribadah. Makanan yang dimakan itu diniati untuk bisa memberi energi, memberi kekuatan, biar ibadahnya itu ya bisa terlaksana dengan baik. Ya ngajinya biar lancar, ibadahnya baik, ngajinya kamu belajarnya baik. Saya niat di samping doa makan ya, maksudnya niati juga untuk biar ibadah, biar belajar, biar kebaikan-kebaikan itu bisa terlaksana dengan baik. Biar punya kekuatan menjalankan itu, menjalankan kebaikan itu. Nah, setiap kebaikan itu ada nilai ibadahnya.
Watarkul akli, bismillahirrahmanirrahim. Watarkul akli lan ninggal ke mangan maas sibai serta nek waregen. Jangan makan sampai kekenyangan ya. Warido lan ridho atau seneng atine, ridho rela hatinya. Bil hadiri kelawan sing wis hadir minat to'ami saking makanan. Jadi jangan makan sampai kekenyangan, karena kalau kekenyangan itu juga nggak baik. Mesti kalau kekenyangan kan perutnya penuh itu jadinya nggak bisa bergerak gitu kan, badannya jadi lemas malahan, jadi ngantuk terutama kalau wargen itu. Diberhenti sebelum kenyang. Dan kemudian rizki yang di hadapan kamu itu, yaitu Allah sudah memberikan makanan itu, minuman di hadapan kamu itu, ya yang ridho. Jangan terus tidak senang dengan makanan itu, karena apapun itu yang hadir di hadapan kamu, mau enak nggak enak, ya Allah yang ngasih kan gitu. Allah yang menghadirkan makanan itu di depan kamu, akhirnya kamu bisa makan. Jadi ya ridho, seneng aja gitu. Jangan terus apalagi mencela makanan koyok ini ra enak kabeh, ra enak. Ya kalau misalnya kurang garam ya tinggal ditambahi garam, kalau kurang manis ya tinggal ditambahi gula. Jangan terus makanannya di jelek-jelekan kan gitu. Kalau misalnya kurang bumbunya tinggal dibumbuni aja, jangan sampai kita mencela makanan. Terus ridho kan gitu, biar berkah, biar makanan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku dzammihi lan ninggal nyacat lah, ini ninggal nyacat. Jauhkan dari mencela makanan. Karena kalau kita mencela makanan artinya kita kurang bersyukur, kok sudah dikasih rezeki makan kok masih dicela. Nanti kalau kita kurang syukur bisa diangkat nanti rezekinya itu nanti. Besok-besok susah makan jadinya kan gitu. Disyukuri aja biar tambah-tambah rezekinya. Wa talabuman lan mencari wong yakulu kang gelem mangan sapa wong mau sertane wong. Maksudnya apa? Sunnah ya, ini Nabi Ibrahim itu seperti ini ya. Dia jadi kalau mau makan dia cari teman, cari tamu gitu. Nabi Ibrahim itu kalau mau makan punya ciri khas ya. Kalau beliau mau makan cari seorang untuk menemani makan bersama, karena berkah. Makanan yang dimakan bersama-sama dengan tamu, dengan kawan itu berkah. Jadi beliau keluar rumah cari-cari orang lewat, ada orang yang dia temui siapa, terus dia panggil, monggo pinara rumah ke rumah. Silahkan makan, terus disuguhi makanan, dimakan bersama-sama. Di sunnah untuk cari teman yang mau makan gitu kan. Bahkan kalau di Ihya Ulumuddin itu makanan yang kita hadirkan kepada tamu, pada sahabat itu tidak dihisap. Karena semua hal perbuatan kita itu baik nanti wujudnya menjadi material ataupun imaterial, material yang menjadi harta benda dan sebagainya, itu nanti dihisap semua. Kalau dalam Ihya Ulumuddin itu antara lain makanan yang kita hadirkan kepada tamu, pada kawan-kawan kita artinya satu majelis itu tidak kena hisap. Jadi malah ada ulama yang mengatakan kalau ada makanan di situ yang dia hadirkan ke tamu itu karena nggak dihisap, disuguhi sing akeh. Makanya kalau orang-orang dulu ya, terutama orang-orang desa itu, kalau ada tamu mesti semua makanan keluar.
mesti ada makan-makan besarnya, maksudnya ya dimasaknya macam-macam lah. Tamu nih sapa wae. Biasa santri juga begitu. Santri kalau ditutur dari santri liane mesti makanan-makanan itu keluar. Karena apa? Karena itu ketika dimakan bareng berkah, kemudian tamu itu ketika pulang makanan kok masih sisa banyak. Makanan itu barokahnya luar biasa karena tidak dihisap gitu. Kalau kamu misalnya rezeki kok dihisap tuh misalnya apa? Dihisap itu maksudnya dihitung, dipertanggungjawabkan. Kamu makan sendirian, kamu kemudian misalnya apa namanya jajan apa itu nanti akan dipertanyakan, kamu makan ini dari mana, rezekinya dari mana, kamu ini uangnya buat jajan dari mana, itu akan dipertanggungjawabkan. Rezekinya halal apa tidak, makanan ini masaknya bagaimana, kadang-kadang kan gitu. Kalau kamu jual beli makanan yang berhubungan dengan makanan itu bisa. Antara yang tidak dihisap ya tadi, ketika dimakan bersama menyajikan makanan bagi tamu. Terus makanan ketika sahur dan berbuka itu katanya tidak terkena hisap ya. Jadi cari kawan yang sama-sama lapar kalau mau diajak makan bareng. Karena ada nilai sedekahnya, ada barokahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amallati anapun utawi adab ma'ahu sertane akal atau makan tadi iku fahya mongko utawi alati mahu tadi iku albatu miwiti kelawa iku albatu miwiti bitas miyati kelawan moco bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi sebelum makan, ini ketika makan, ketika sedang makannya itu. Jadi diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau komplit ya doa makan itu Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jahron kelawan banter. Liyudzakira kanggo ngemutake ngono sapa wong ghairahu ing liyane wong mau. Jadi dianjurkan untuk makan itu ketika berdoa bismillahirrahmanirrahim terus makan. Itu agak suaranya agak kencang lah. Ya enggak kencang-kencang banget, maksudnya disuarakan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya sekitarnya itu kawan-kawan yang bersama-sama itu dengar gitu. Itu bisa mengingatkan untuk yang lain supaya berdoa. Biar sebelahnya tahu kalau disarankan membaca bismillah gitu. Biar dia ingat kalau doa itu penting kalau ketika makan biar berkah. Jadi siapin kita berdoa bismillahirrahmanirrahim juga baca itu agak keras biar yang lain juga ingat untuk baca bismillah juga. Wal aqlu tan mangan bil yumna kelawan tangan tengen. Jadi makan itu tangan kanan. Kalau kamu tidak terbiasa tangan kanan kiri kanan kiri, ya dilatih sekarang itu makan tangan kanan. Tangan ini kanan ini berkah malaikat ada di sini. Karena setan makan minum pakai tangan kiri. Jadi kita aktivitas apapun biar berkah tangan kanan yang dipakai. Wal akulan mangan bil yumna kelawan tangan tengen. Ada cerita sahabat Nabi itu lagi makan sama-sama gitu kan. Terus ada salah satu sahabat yang pakai tangan kiri. Sebenarnya dia bisa pakai tangan kanan bisa, tapi dia makan pakai tangan kiri. Terus Rasulullah lihat, Kanjeng Nabi Muhammad lihat terus mengingatkan kalau makan pakai tangan kanan.
Nah, karena sahabat itu juga kadang juga suka saar PDW ya, artinya uh, agak kurang adab gitu ya mungkin ya. Saya dibilang begitu. Terus dia jawab begini, aku raiso mangan tangan kanan. Aku nggak bisa makan pakai tangan kanan. Sebenarnya dia bisa, cuma ketika diingatkan justru mungkin barangkali dia eh, tersinggung atau apa ya, atau mungkin nggak mau diingatkan. Nah setelah sahabat bilang itu, kamu jangan bilang begitu, nanti kalau benar-benar nggak bisa makan pakai tangan kanan. Nah setelah Rasulullah bilang gitu, si sahabat tadi itu akhirnya dia nggak bisa makan dengan tangan kanan itu. Tangan kanannya nggak bisa diangkat. Dong dikandani Kanjeng Nabi kok malah ibaratnya bantah gitu. Aku nggak bisa makan gue tangan kanan. Tetap pakai tangan kiri. Wow. Akhirnya dia mau pakai tangan kanannya nggak bisa diangkat. Ya Rasulullah sudah memperingatkan, malah dicelelek, malah celelean kan gitu. Akhirnya dia nggak bisa ngangkat tangan kanannya. Jadi pakai tangan kanan. Kalau ada temannya yang pakai tangan kiri, diingatkan pakai tangan kanan. Makanya pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbirul luqmah lan nyilike puluhan. Apa? Kalau makan pakai tangan, jangan raku besar gitu terus dimakan satu kepel gitu, enggak, pokoknya yang kecil gitu. Karena pakai sunnah pakai ini jari-jari kan. Nah, jari-jarinya itu puluhannya itu dikecilkan. Wa ijadatu madghiha lan ngapiake atau melembutkan lengunyah. Kalau makanan itu ketika kita mengunyah makanan itu agak lama, ada yang bilang 33 kali kan gitu sunahnya. Tapi ya terlalu lama kalau itu. Pokoknya yang penting lembut, karena makanan kalau masuk ke dalam tubuh itu lembut, dia akan mempermudah kerja organ di dalam itu untuk mencerna. Jadi kerja keras lambung itu terjaga, nggak gampang sakit akhirnya. Kalau kamu langsung makan masih keras kamu makan, lah lambungnya kasihan, kerja keras jadinya. Kalau lama-lama bisa sakit. Kalau yang terlalu keras nggak lembut-lembut di dalam itu kan bisa, kalau buang airnya masih keras, bebelen coro Jawane itu. Apalagi kalau lupa minum kan gitu, tambah keras lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarku maddi yadihi lan ninggalke ndawakake tangane wong ila ghairiha maring liyane lukmah atau puluhan qoblal faroghi sadurunge rampung minha saking lukmah, saking puluhan. Maksudnya apa? Kalau yang di dalam mulut ini, yang lagi dikunyah ini, itu belum ditelan, itu ya tangannya jangan terus ambil puluhan lagi untuk dimasukkan ke mulut. Nah, dawa ke makanan, dawa ke tangan maksudnya itu, belum selesai satu, tangan masuk lagi, belum selesai masuk lagi. Pelan-pelan makan, dinikmati, disyukuri kan gitu. Jangan yang di dalam belum selesai masuk lagi, dalam belum selesai masuk lagi, nanti bisa sakit perut gitu. Keselak lah, bisa minimal bisa keselak gitu kalau. Nah itu ya, karena kita berbicara adab ya latihan kan gitu. Latihan makan yang sesuai adab-adabnya biar berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aklu lan mangan mimma yali
saking makanan yali kang nyanding apa ma hi ing wong illa fil faqihati kecuali kelawan buah-buahan. Jadi kalau makan itu makan makanan yang paling dekat. Kadang itu kan kalau orang tua kita atau kita di dalam perjamuan itu makanan itu kan disajikan. Yang di dekatmu itu tempe bukan ikan, ya di dekatmu itu yang dimakan dulu. Rizkinya itu ya dinikmati itu. Terus jangan yang di sebelah sana yang jauh terus desel makan itu diambil, desel makan itu. Jangan. Yang dekat itulah yang dimakan. Kecuali kalau buah-buahan. Kalau buah-buahan memang biasanya kan letaknya sendiri dan agak jauh. Kalau makan yang paling dekat itu yang dimakan dulu. Ya adabnya begitu. Jangan terus minta yang jauh itu diambilkan gitu. Tapi ya biasanya kita pengennya tetap yang selera dengan kita. Kalau kebetulan yang di dekat nggak selera ya mesti pengennya yang jauh-jauh itu dia. Tapi kalau kita mau sesuai adab yang baik ya yang dekat, artinya itu keberkahan itu di situ lebih banyak karena dekat dengan kita. Adabnya begitu ya. Yang dekat itu yang dimakan dulu ya, yang dinikmati ya. Wala yanfukho lan yen to ora nyebul-nyebul sapa wong fito ami ing dalem makanan. Jadi jangan meniup makanan makruh. Makanan panas itu ya didinginkan, artinya Rasulullah itu dulu beliau makan panas itu enggak berkenan. Ya mungkin pernah, cuma seringnya beliau mendinginkan makanan, artinya didiamkan dulu sampai adem lah gitu. Terus dimakan. Karena kalau makan sambil panas juga kan bibirnya bisa pecah-pecah, lidahnya bisa pecah-pecah kan gitu. Kamu pernah minum jarangnya masih artinya airnya itu masih habis direbus itu kan mesti lidahmu kasar nanti. Terus jadinya sakit kan gitu, nggak bisa merasakan yang benar. Ya itu makanan panas jadi diamkan sampai dingin, jangan disebul-sebul, makruh jadinya. Lah ke susu gimana kalau ke susu? Kayak ke susu ya kalau ke susu mungkin ada udurnya, artinya ada rukshohnya, ada keringanannya. Misalnya mau ke susu selak sekolah, ke susu mau kerja misalnya, yaitu jebul-jebul mungkin ada artinya dispensasinya, ada rukshohnya. Cuma kalau pas kondisi biasa saja ya makan artinya sampai jangan panas lah, minimal anget lah gitu kan. Sukanya biasanya kita yang anget-anget. Artinya tidak membahayakan mulut atau lidah atau lambung kita. Kalau panas ya membahayakan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allah lan yen to ora yaktoa motong sapa wong hu ing atau am wa alla yaktoa lan yen to ora motong sapa wong hu ing atau am atau makanan bisikini kelawan peso wa alla yamsahalan yen to ora ngusap sapa wong yadahu ing tangane wong bihi kelawan peso. Jadi makan dengan peso nggak boleh, makruh. Nah, kalau bisa ya tadi dengan jari-jari. Cuma kadang itu kan memang kita
kalau misalnya pergi ke kafe atau apa makan di restoran begitu kan makanannya itu steak. Kamu pernah makan steak belum? Udah. Minimal steak yang di sebelahnya itulah terminal Penggaron itu apa? Steak obong apa itu? Itu kalau nggak pakai peso itu ya susah karena lempernya itu panas. Steak itu makanan orang sekarang ya, itu dari barat lah itu sebenarnya makanan barat. Itu lempernya itu panas, di atasnya itu daging, kemudian saus sama kentang sama sayuran dikit lah. Itu kalau nggak pakai peso, dipakai tangan ya susah. Ya artinya walaupun ini perspektifnya pakai peso makruh ya kita lihat-lihat kondisinya kan gitu. Kalau itu pakai peso ya dianjurkan malah. Kecuali kalau kamu makan di situ nasi kok kamu pakai peso ya kan salah tempat jadinya. Jadi nggak boleh makan sampai peso karena kamu di hadapan kamu nasi. Nanti kalau kamu makan peso kamu jadikan sendok. Lah ini kamu bisa beler mulutnya kan. Pengen jajal ilmu apa piye kan itu makan pakai peso. Jajal kejadukan. Jadi nggak boleh makan pakai peso. Kemudian jangan ngusap. Kalau kotor diusap pakai peso nggak boleh jelas. Kan kalau kita makan mulu ada nasi segala macam, jangan diusap pakai peso ya. Takutnya kalau beler karena peso tadi. Akhirnya yang di sini nggak boleh ngusap pakai peso itu. Wala yamsaha lan yen to ora ngusap sapa wong yadahu ing tangane wong lawan bihi kelawan peso. Wa alla yasma'a lan yen to ora ngumpulake sapa wong bainat tamri antarane kurma lan isine antarane kurma wa bainat tamri antarane kurma wa nawalan isine fi ina ing dalem sak wadah. Bainat tamri wa nawa. Maksudnya apa? Kurma sama isinya kurma itu kan ada tempat, ada kurma, ada tempat kurmanya, ada kurmanya. Itu jangan isinya itu kamu tempatkan di tempatnya kurmanya. Kalau kamu seperti makan kacang, kacangnya kulitnya jangan ditaruh di tempat kacangnya. Akhirnya kalau orang makan itu kan kecelik loh. Kulitnya toh gitu kan. Makan dele jangan ditampur delenya itu kulitnya sama isinya. Nanti teman kamu kecelik loh, makan kok cuma kulitnya dele gitu apa yang udah di. Nah, itu jangan begitu. Jangan mengumpulkan kulit dan isi dalam satu tempat, nggak boleh. Wala yasroba lan yen to ora ngombe sapa wong almaa ing banyu illa indal ihtiyaji kecuali nalika butuhake ilaihi maring alma atau banyu. Jadi jangan minum air kecuali membutuhkan. Ketika makan jangan terus makan 10, 20 minum air, 10, 20 minum air, jangan gitu makannya. Jadi baiknya ya air itu ketika sudah selesai baru minum air. Dikit-dikit minum ya cepat kembung perutnya jadinya cepat penuh. Karena air campur makanan tuh di dalam perut pasti ngembang. Kadang kalau malas, saya dulu begitu, malas makan gado mie, super mie Indomie itu digado, terus habis itu minum yang banyak. Itu malas anak kos-kosan kayak begitu. Ngembang di dalam maksudnya. Pokoknya baiknya minumnya itu ya setelah saya makan. Bahkan di Tibun Nabawi itu ada kitab Tibun Nabawi itu makan itu habis makan selesai itu nggak langsung minum, antara 1 jam lah 30 menit ke atas lah, itu jangan minum dulu.
itu memberi kesempatan tubuh untuk mengeluarkan enzim-enzim, zat-zat yang akan membunuh racun-racun atau kuman-kuman. Karena kalau itu diminum, nah, enzim yang mau keluar itu nanti akan terdorong oleh alir yang kamu minum. Akhirnya dia nggak bisa nyampe membunuh kuman-kuman itu, nggak muncul lagi, nggak muncul di usus, di saluran ini nggak muncul, di lidah, di mulut ini nggak muncul enzimnya karena kamu dorong sama minuman. Jadi kalau mau sehat itu makan selesai, berhenti dulu kurang lebih hampir 1 jam, kurang lebih 1 jam ya, 30 menit ke atas lah baru minum. Biar memberi kesempatan enzim-enzim itu untuk bekerja, untuk membunuh racun-racun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ladzi anapun utawi adab ba'dahu sause mangan sause akal tadi, adab setelah makan iku fahiya mongko utawi adab iku al-qiyamu ngadeg qabla syibai sadurunge wareg. Jadi maksudnya adabnya berhenti sebelum kenyang. Berdiri itu maksudnya berhenti, jangan sampai kenyangan. Wa ghuslul yadaini lan basuh kedua tangan, mencuci kedua tangan. Ba'da laqihima sa'use dijilati. Jadi selesai makan dengan puluhan tadi kan disunahkan kita membersihkan pakai mulut, dijilati satu-satu, dibersihkan. Makanan yang tersisa di jari-jari itu dibersihkan. Karena itu ada berkahnya. Rasulullah mengatakan kalau makan terus dibersihkan jari-jarinya itu ada keberkahan dalam bersihkan itu. Tapi kita nggak ngerti berkahnya di jari yang mana. Akhirnya semuanya dibersihkan pakai mulut, dijilati. Bismillahirrahmanirrahim. Waltiqatul futati lan jibui sing tiba-tiba. Wahamdulillah lan muji ing Allah, muji ing Gusti Allah. Terus makanan yang jatuh-jatuh itu ya diambili. Maksudnya jangan menyia-nyiakan makanan. Yang jatuh masih bersih ya, bukan terus jatuh di kotoran, jatuh di lantai, di karpet. Artinya ada makanan itu diambili, dimakan. Itu karena mubadir ya gak bagus. Setan suka mubadirkan barang itu, makanan. Jadi ya jangan menyia-nyiakan makanan, kemudian jangan membuang-buang makanan gitu. Kamu jangan, kalau belum bisa cari rezeki sendiri, ya rezeki yang kita dapatkan itu luar biasa, harus bersyukur. Wong sudah tidak nyari, tinggal makan, tinggal make, tinggal enaknya aja kok masih banyak bersulo, masih membuang-buang rezeki, mau ibadir ya naudzubillah kalau begitu. Nanti jadinya kita mempersulit diri kita sendiri karena kita akhirnya kurang berkah. Makanan itu ada keberkahan malaikat di situ. Bahkan ada ulama mengatakan ada 300 malaikat di setiap nasi yang hadir di hadapan kita. Karena makanan itu akan masuk ke tubuh menjadi darah, daging, tulang. Kalau makanan itu bersih, berkah, halal, nanti jadi darah kita, jadi daging kita, jadi tulang kita. Jadi buat mikir itu jadi cerdas, kamu gampang sinau, gampang belajar, gampang menghafalkan. Itu karena makanan halal itu. Karena itu ibarat kita membersihkan
wudu di dalam tubuh ya makanan yang bersih itu. Kalau air, kita wudu pakai air ini, membersihkan badan ini, artinya hadas kecil, wudu, hadas besar, mandi wajib, itu kan membersihkan luar. Padahal yang di dalam ini, yang di darah, jantung dan sebagainya itu juga perlu bersih. Nah, bersihnya bagaimana? Ya pakai makanan halal itu. Bahkan ada sahabat itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau menjadi orang yang doanya dikabulkan, tolong doakan saya. Nabi, saya mau Allah menjadikan saya orang yang dikabulkan doanya. Nasihat Rasulullah bagaimana? Jangan makan yang haram, makanan yang bersih yang halal. Jangan makan makanan yang haram. Dan Rasulullah menjelaskan karena satu suap makanan itu yang haram, satu suapan saja, satu sendok saja itu 40 hari doa nggak diterima. Seperti homer itu kan haram. Homer itu kamu kalau naudzubillah ya, maksudnya kalau ada orang nggak minum homer, nah itu artinya 40 hari itu dia ibadah nggak terima, berdoa nggak diterima. Karena apa? Zat haramnya yang dimasukkan ke tubuh itu, yang najis segala macam itu, bersihnya itu 40 hari baru bersih tubuhnya itu. Artinya sebelum 40 kok dibuat ibadah, ya ibadah bersama kotoran itu akhirnya tidak diterima. Nah, makanya jangan cari rezeki dari yang haram-haram. Kalau satu suap aja 40 hari ibadah nggak diterima, doa nggak diterima, apalagi satu piring kan gitu, hitung aja sendiri. Kamu kira-kira berapa piring lah makannya. Jadi makanan yang halal bersih itu penting, karena manusia ini kan jasadnya ini kan yang menggerakkan jantung, paru-paru, kemudian lambung, ini kan jasad ini fungsi-fungsi itu yang menjalankan siapa? Malaikat yang diperintah Allah untuk membantu kita. Kamu kalau habis makan itu kan nggak mikir nyernanya gimana, nanti bagaimana di dalam ini prosesnya, nggak mikir, itu kerja malaikat. Nah, ruh kita di dalam jasad ini. Jasad ini ibaratnya kendaraan kita untuk bisa melakukan amal ibadah di dunia ini. Nah, kita sebenarnya mau menyelamatkan ruh, karena ruh nanti akan abadi, masuk surga atau masuk neraka kan gitu. Tapi selamatnya ruh itu ya selamatnya jasad. Maka disuruh belajar membersihkan diri, mensucikan diri melalui ilmu fikih, ilmu syariat, membersihkan batinnya melalui ilmu tasawuf. Biar dohir batin bersih, akhirnya ruh itu selamat nanti perjalanannya. Nah, kalau kotor, udah di dunia susah, dunianya sakit-sakitan, matinya masih masuk neraka, ya double-double. Jadi dilatih. Ini adab-adabnya dipraktekan gitu kan. Setelah makan, alhamdulillah di at'amana wasakona waja'alna minal muslimin. Doa setelah makan diucapkan. Jangan terlalu kenyang, ngadeg atau berhenti kalau sebelum kenyang, jangan warken lah gitu. Jangan saya penuh. Nah, dulu Sayyidina Ali itu katanya kalau makan dia hitungi. Sayyidina Ali itu makan dihitungi. Jadi kalau misalnya kenyangnya kok 40 puluhan, dihitungi berapa ini, 1, 2, 3, 40 kali kok kenyang. Nah, dia kurangi, berarti aku tak makan 35 kali. Kamu kira-kira piring itu kenyangnya berapa puluhan? 1, 2, kok 10 puluhan udah kenyang ya? Nah, dikurangi 9. Makanya 9 aja, biar nggak terlalu kenyang gitu. Jadi dihitungi gitu. Nah, kan kalau masih kecil kan makannya dikit. Yang udah besar itu makannya mungkin banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada busyurbi.
Ai hadisi tegese utawi iki iku tata kramane ngombe. Tata kramanya minum. Adabuhu utawi adabe ngombe iku kasiratun akeh. Minha iku setengah saking adab. Tanah wulul inai utawi nyekel wadah ngombe bil yamini kelawan tangan tengen wa nadru lan ningali fihi ing dalem inak atau wadah tadi qabla syurbi saat durunge diombe. Jadi pakai tangan kanan terus dilihat pakai tangan kanan ya minum terus dilihat di dalamnya ada kumannya atau ada kotorannya apa enggak, ada semutnya apa enggak, dilihat dulu, dibersihkan kalau ada. Wa tasmiyatu lan maca bismillahirrahmanirrahim. Wal julusu lan lungguh. Wa masul ma'ilan nyedot banyu li anna abbahu krana sak temene blokok banyu ya air iku yaduru bahayani opo al kabida ing yang dari paru-parumu, di jantungmu, di limpamu. Jadi jangan minum gluk. Ya nyedot, maksudnya nyedot nyurup pelan-pelan gitu nyurup. Kala ngendikan sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masul ma'a mason wala ta'ubu aban. Masu nyedoto sapa sira alma'a ing banyu mason kelawan nyedot temenan wala ta'ubu lan aja glogok sapa sira kabeh hu ing ngombe hu ing banyu ya hu ing banyu wala ta'ubulan aja glogokke sapa sira kabeh hu ing mak aban kelawan diglogokke tenan. Rasulullah mengatakan jangan minum ke susu di glogokke di langsung diminum sebanyak-banyaknya gitu. Artinya membahayakan di dalam tubuh kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha lan setengah saking adab asyurbu utawi ngombe fi salasati anfasin ing dalem telung nafas yusami hale maca bismillahirrahmanirrahim fi kulli wahidin ing dalem setiap nafas mau wayah madu lan maca alhamdulillah sapa wong fi akhirihi ing dalem akhire nafas. Ini ya pakai tangan kanan ya di sini dicontohkan ya, contohkan kalau minum pakai tangan kanan, dilihat ada semut apa kumannya atau isinya ya pokoknya kotoran-kotoran lah gitu kan. Terus karena ini 3 nafas ya sunnahnya
Baca Bismillahirrahmanirrahim. Awal Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Terus lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, 3 kali. Masa nafas itu kan kita bernafas menghirup. Nah, itu kan nyedot itu seperti menghirup. 3 nafas itu Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini pelan-pelan, jangan gluk. Ah, tenggorokanmu nanti kaget. Perutmu kaget, tenggorokanmu kaget. Karena kalau habis aktivitas itu badan panas, keringetan, lagi bekerja, lagi suhu tinggi, terus kasih dingin, nah, kaget. Nah, nanti bisa meriang badannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yatanaffasu lan ora kena bernapas sapa wong fil inai ing dalem wadah. Disebul-sebul, ditiup-tiup. Ini jangan di di ininya di dalam sini. Makruh. Ya kalau dingin jangan ditiup, dibiarin aja sampai, maksudnya kalau panas dibiarin aja sampai dia bisa diminum gitu. Hangatlah minimal. Kalau pas lagi kebul-kebul jangan diminum. Nah, itu bibirmu pecah-pecah, lidahmu bisa kebakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajasya'u lan ora glegeken sapa wong fihi ing dalem ina atau wadah tadi. Jadi di sini nggak boleh, di wadah ini, tempat minum ini, gelas gitu, misalnya, atau tempat-tempat lain lah tempat minum, jangan ditiup, jangan glegeken terus gue gitu di situ, jangan. Kamu masuk lah keluar ininya apa, bau tidak sedap tempat sampah ini kan, bau itu soalnya. Glegeken itu baunya kayak tempat sampah karena itu apa artinya, proses di dalam makanan itu lagi di lambung lagi bekerja, terus dia ada sisa udara, dia mau keluar. Nah, keluarnya itu baunya kan pasti nggak enak. Mirip kentut tapi keluarnya di atas. Kalau kentut itu keluarnya di bawah kan gitu. Karena dia mau keluar lewat bawah, nggak ke susu, jalannya mau ke sana panjang, keluarnya lewat atas cepet. Ini glegeken. Nah, jangan di tempat minum. Wa idza syariba lan nalikane wis ngombe sapa wong, wa arada lan ngarepake sapa wong, ayaskia yen to ngombene sapa wong wiro ing liyane wong. Fal yuqadim monggo becik dhisikno sapa wong man ing wong ala yaminihi ing atase arah tengene wong, alaman ngerekake wong biasarihi ing dalem kiwone wong mau. Walau kana senajan ono iku afdolu luweh utama jadi jangan lupa juga kalau minum ingat yang lain juga, ada yang kehausan apa enggak, ditawari minuman kalau kehausan. Jangan minum sendiri kan gitu. Berarti kan keadaan temannya sekitar, sahabatnya atau orang lain yang butuh minuman, karena air itu mahal harganya. Artinya air itu kadang sulit didapatkan gitu. Dulu itu enggak ada orang jual air ini.
Bayangkan air putih kok dijual. Air putih kan tinggal kamu ngurep keran terus minum kan selesai. Tapi kok ada orang jualan air putih, ya terus laku banyak yang beli kan aneh. Air putih nyiduk sumur, keran terus dimasak kan selesai minum. Tapi ada orang yang jual ya banyak ya laku. Bahkan sebenarnya kalau dalam fikih agak bermasalah orang jual air itu. Karena ini air itu benda yang artinya untuk umat kan gitu. Karena banyak dan kebutuhan kan gitu, kebutuhan umat. Jadi kalau beli itu sebenarnya jasa orang itu kita, karena dia sudah berjasa mengantarkan air ini kepada kita lah, kita sebenarnya beli jasanya itu. Nah, terus kalau menyajikan minuman itu dari arah sebelah kanan. Meskipun ada di dalam majelis itu orang yang mulia, yang lebih diutamakan, tapi dianjurkan kalau melayani atau menyajikan minuman tadi dari arah sebelah kanan lah. Kalau saya di sini, sebelah sini, jangan ke sini, ini kan kiri, nah sebelah kanan ini, dari arah kanan. Meskipun di dalam masjid itu ada orang yang lebih mulia, tapi ya tetap kanan. Cuma kadang ya ewo kan gitu. Ada guru kita, ada orang tua kita, itu didahulukan kadang. Cuma kalau langsung ke kanan juga nggak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Li an-nabiya krono sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku saka wis ngombeni sapa Kanjeng Nabi Muhammad Arabian ing wong desa kana kang ana sapa Arabi ala yaminihi ing ngatasé tengene Kanjeng Nabi. Ya. Qobla Abi Bakrin sadurunge Qobla Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma sadurunge Sayyidina Abu Bakar lan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi Kanjeng Nabi ada orang Arabi di situ sebelah kanan. Terus di situ sebelahnya lagi ada Sayyidina Abu Bakar Umar. Beliau tidak langsung ke Sayyidina Abu Bakar Umar. Karena sahabat Nabi itu kan kedudukannya mulia, selalu dekat Rasulullah. Ada orang yang dari desa dekat kepada Nabi, letaknya sebelah kanan. Ya tetap kanan dulu, nggak langsung ke Sayyidina Abu Bakar, Umar gitu enggak. Ketika menyajikan minuman tadi di sebelah kanan dulu. Nah itu contohnya Nabi mendahulukan kanan, nggak langsung ke orang yang mulia dulu. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Al aymana fal aymana. Al aymana fal yuqaddim. Tegese dhisikna sapa sira fal aymana ing sebelah tengen dhisik. Ya Rasulullah mengatakan mendahulukan yang kanan lebih dahulu. Ya, secara tegas dalam hadis mengatakan dahulukan sebelah kanan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.